Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50%, Pak. Kami ini partai kami bisa jadi partai bersahabat untuk Bapak. Tapi kemudian jangan kemudian bangunkan banteng yang sedang tidur, begitu aja Pak Menteri ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar, Pak? 20%, Pak. Bapak ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kau ngomong ke pelaku bisnis sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20%, Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50%, Pak. Judi online. Ini bisnis sembako, gerai klinik, itu homogen semua, Pak, sembako, Pak. Bapak tahu dari 25 BUMDes yang paling berhasil dari 25 BUMDes itu ada di bidang apa? 56% itu keuangan, Pak. Keuangan, Pak, 56%, Pak. Ini catatan. 40% itu perdagangan dan jasa. 4% hanya ketahanan pangan, Pak, hanya 4%, Pak. soal yang disampaikan kawan kami tadi, kami tidak sebut apa itu apa. Tapi kalau ternyata yang disampaikan yang sedang viral selama itu tidak benar Pak Menteri, kami minta Pak Menteri untuk klarifikasi. Mohon maaf Pak Menteri, kami ini partai kami bisa jadi partai bersahabat untuk Bapak. Tapi kemudian jangan kemudian bangunkan banteng yang sedang tidur, begitu aja Pak Menteri ya. Nah, sangat unik sekali ya. Pada saat lalu beredar suara rekaman dari Budi Ari, bahkan menyebut inisial BG lah, PDIP lah. Menurut saya itu adalah bentuk ekspresi kepanikan. Seharusnya Budi Ari itu bersyukur loh. PDIP itu saat ini masih diam saja ya. Walaupun ketika ada pemberitaan, ada sidang, yaitu Budi Ari konon katanya dalam sidang menerima aliran dana 50% terkait pengamanan judi online. Itu biasanya PDIP paling vokal loh. Apalagi terkait judi online. Apalagi juga Budi Ari itu dekat dengan Pak Jokowi. Biasanya itu paling vokal, menyerang dan lain sebagainya. Tetapi PDIP tidak. Pada saat lalu itu diam saja ya. Tetapi tiba-tiba ada suara rekaman yang konon katanya PDIP terkait dalang lah, otak lah, dan lain sebagainya. Ya, menurut saya sangat wajar sekali kalau PDIP saat ini mempertanyakan maksud apa yang diungkap oleh Budi Ari terkait viralnya suara Budi Ari yang pada saat lalu rame diperbincangkan. Memang sangat wow sekali. Ini bahkan ada pemberitaan tertanggal 18 Mei. Budi Ari bertemu terdakwa kasus judol Komdigi di Widya Chandra, bahas apa? Nah, ini juga perlu dipertanyakan ya, ada apa juga ya Budi Ari bertemu terdakwa kasus judol Komdigi di Widya Chandra. Ini bahkan dikomentari oleh Sandika Nur, terdakwa kasus melindungi situs judol Zulkarnain. Teman Budi Ari, Adi Kismanto, pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Zulkarnain memperkenalkan Adi ke Budi, lalu akhirnya jadi pegawai kementerian. Lalu apa iya Budi nggak terlibat? Ya seperti itulah. Kalau kita lihat dari sini ya, memang satu persatu kader PDIP itu mengecam lah setidaknya pernyataan Budi Ari yang tanpa dasar menuduh PDIP. Ya, kalau kita lihat dari suara yang beredar memang Budi Ari ya bahkan menyebut PDIP. Nah, itu pun juga membuat kader-kader PDIP marah. Termasuk dari anggota DPR RI ini. Itu bahkan mengultimatum setidaknya Budi Ari untuk menarik pernyataannya dan meminta maaf soal partainya framing kasus judol. Ini kan sangat wow sekali. Padahal pada saat lalu yang menjadi Kemenkominfo itu ya Budi Ari yang memegang kendali penuh lah terhadap Kemenkominfo, yang bahkan juga mengendali penuh terkait beredarnya situs judi online. Seharusnya Budi Ari lah yang bertanggung jawab, gentle, tidak usah dipimpong lah kasus ini. Apalagi nama Budi Ari juga sudah
disebut-sebut lah setidaknya di dalam sidang, diduga menerima aliran dana 50%. Jadi kan sangat lucu sekali kalau dilempar-lempar seperti ini ya, apalagi PDIP. Kenapa harus PDIP? Partai yang lainnya misalkan yang di dalam pemerintahan, kenapa harus partai yang di luar pemerintahan? Menurut saya ini framing yang sangat jahat sekali kepada PDIP ya. Anggota DPR RI dan PDIP, Sada Restuati, menuntut Menteri Koperasi Budi Ari meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut bahwa partainya dan Menteri Koordinasi Bidang Politik Keamanan Budi Gunawan menjadi pihak yang berada di balik keterlibatannya dalam kasus judi online. Hal ini disampaikan saat rapat kerja dengan Budi Ari di Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin 26 Mei. Saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan. Saya minta Pak Menteri untuk bisa mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, kata Sada Restuati, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Ini meminta agar permintaan maaf itu disampaikan di media nasional maupun media sosial medsos. Permintaan maaf perlu berisi bahwa pernyataan sebelumnya yang memframing PDIP dan Budi Gunawan tidak benar, bahwa disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga, semuanya itu adalah personal, dan saya minta itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam. Saat ini tuturnya. Di rapat yang sama, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, Darmadi, meminta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu tidak memfitnah partainya sebagai mitra judol di Senayan. Mulanya, Darmadi menyinggung perkembangan koperasi Desa Merah Putih. Ia meminta Budi Ari jangan panik dalam pengembangannya seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Merah Putih. Terlebih, kata Darmadi, Budi Ari kini tidak tenang lantaran dikaitkan dengan kasus judi online. Ia lalu menuntut Budi Ari tidak menyerang pihak manapun jika merasa tak tenang. Apalagi Bapak juga sekarang lagi nggak tenang pikirannya, diserang sana-sini, betul kan? Tenang ya Pak, tapi kalau tenang jangan fitnah sana-sini Pak, jangan fitnah partai kami Pak, ini nggak bagus Pak tendasnya. Sebelumnya diberitakan Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyebut adanya partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal ini disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatan dalam kasus suap terkait perlindungan situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Nah, untung saja ya pada saat lalu ketika rapat dengar Komisi 6, Budi Ari juga tidak datang ya, tidak datang. Kemungkinan kalau datang pastinya juga akan dikejar habis ya. Kenapa Budi Ari tiba-tiba mengatakan yang memframing itu adalah PDIP dan inisial BG. Nah, pastinya akan dikejar. Pada saat lalu tiba-tiba Budi Ari juga tidak datang ya. Ya, banyak sih yang menarasikan apakah Budi Ari takut, tak tenang setelah apa yang diucapkannya pada saat lalu yang ramai diperbincangkan dan bahkan juga trending di Twitter ya pada saat lalu ya. Dan dari sini bahkan yang cukup unik dari PSI itu bukan mengomentari terkait apa yang terjadi saat ini yang lagi rame terkait kasus judol, tetapi mengomentari hal yang menurut saya receh. Pramono batal pasang CCTV tiap RT RW PSI, ini janji kampanye. Apa alasannya tak jadi dilaksanakan? Ini sangat lucu sekali, padahal Pramono bukan membatalkan pasang CCTV setiap RT RW, tidak membatalkan, tetapi tetap dikerjakan, tetapi tidak ke RT RW, melainkan secara keseluruhan. Dan itu juga Pramono Anung lebih memilih menyewa terkait CCTV ini supaya apa? Supaya cepat dan maintenance-nya juga bisa lebih hemat, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak dibatalkan pemasangan CCTV ini, tetapi kemungkinan RW dan RT itu dijadikan satu lah kemungkinan ya, karena juga untuk seluruh RT RW di Jakarta pastinya juga akan membutuhkan biaya yang sangat mahal sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Nggak mungkin nggak terlibat. Aku ingatkan pelajaran SD Bu Ani, Guru Wati, Pak Harun, Guru Budi. Enggak dong. Kan nggak ada aliran dana ke Pak Budi, itu kan sudah jadi bukti yang nyata ya. Kurasa ada kura-kura di atas batu. Ya apa iya nih? Ya seperti itulah. Dah pasti terlibat deh. Tapi aparat apa berani? Soalnya banyak yang di atas si Budi yang akan kena. Nggak mungkin si Budi makan sendiri tuh. Ya seperti itu. Jadi semoga sajalah kalau memang pemerintah benar-benar ingin memberantas terkait judi online, seharusnya ya memang harus tegas lah, tidak pandang bulu.
terkait memberantas judi online ini. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.